Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kalvani Mazin dengan NPM 200.268. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas resensi pada mata kuliah Filsafat Hukum. Baik, pertama-tama saya akan menceritakan sedikit dan menjelaskan kronologis terkait kasus tersebut. Kasus ini adalah kasus pembunuhan dan juga kanibalisme, di mana berawal terdapat 5 orang yang merupakan penjelajah gua. Saat mereka sedang menjelajahi gua tersebut, terjadi longsor, batu-batu yang besar berjatuhan, sehingga menghalangi mereka untuk jalan keluar dari gua tersebut. Sehingga mereka terjebak di dalam gua. Dalam keadaan mereka terjebak ini, mereka tidak memiliki asupan untuk makanan dan minuman, dan mereka pun hanya membawa sedikit makanan dan minuman dari luar. Dan dalam gua tersebut pun diketahui tidak ada hewan serta tumbuhan lainnya yang bisa dimakan oleh mereka. Mereka pun sedang dalam upaya penyelamatan, tetapi dalam proses tersebut mereka dapat berkomunikasi dengan orang-orang luar karena mereka membawa sebuah kabel portable atau sebuah alat yang dapat mengirim dan menerima pesan mereka kepada orang-orang di luar sana. Tim penyelamat mengatakan bahwa butuh waktu sekitar 10 hari lagi untuk mereka bisa keluar dari gua tersebut. Dan ahli medis menyatakan bahwa kelima orang tersebut sudah sulit untuk bertahan hidup di gua tersebut selama 10 hari. Salah satu dari kelima orang tersebut menyarankan untuk membunuh dan memakan salah satu mereka dengan cara melemparkan dadu agar mereka bisa makan dan bertahan hidup. Tetapi pada saat permainan berlangsung, terdapat satu orang, yaitu Wedmore, yang merupakan orang yang mengusulkan permainan tersebut, mengundurkan diri dan tidak bersedia untuk mengikuti permainan tersebut. Tetapi teman-temannya tetap membawa Wedmore dalam permainan tersebut. Dan sangat disayangkan, dadu tersebut mengarah kepada Wedmore dan Wedmore harus dibunuh dan harus dimakan oleh keempat teman-temannya. Setelah para penjelajah keluar dari gua tersebut, mereka menjalankan rawat inap di rumah sakit. Mereka menjalani pengobatan karena terjadi malnutrisi dan juga shock. Dan mereka juga didakwa atas pembunuhan Wedmore. Kasus ini pun berakhir di pengadilan dan dihadiri oleh beberapa hakim. Berikut saya akan jelaskan pendapat dari beberapa hakim yang telah mengikuti persidangan ini. Baik, yang pertama menurut pendapat dari Chief Justice Trupeni. Chief Justice Trupeni mengatakan dasar hukumnya sudah ada dan sudah jelas terdapat dalam undang-undang yang berbunyi setiap orang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain maka akan dihukum mati seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang. Maka tidak mungkin adanya pengecualian atas apa yang telah disebutkan dalam undang-undang yang sudah sangat jelas. Atas kasus tersebut dilihat dari pendapat Justice Trupeni mendukung sangat penuh para keempat terdakwa ini dihukum mati sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya yang kedua yaitu pendapat dari Justice Foster. Justice Foster mengatakan bahwa dalam undang-undang yang menentang pengambilan nyawa seseorang terlalu dilebih-lebihkan dalam kasus ini karena harus mempertimbangkan ironi bahwa dalam upaya penyelamatan untuk menyelamatkan 5 penjelajah. Justice Foster mengatakan bahwa kita dapat membebaskan seseorang yang dituduh melakukan pembunuhan jika kita menyadari bahwa orang tersebut tidak punya pilihan dan tindakan tersebut adalah tindakan membela diri. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa pembunuhan semacam itu untuk membela diri dan bukanlah membunuh. Jadi, dapat kita simpulkan dari pendapat Justice Foster ini mengenai kasus tersebut merupakan
yaitu merupakan tindakan pembelaan diri atau bertahan hidup, karena kita harus mengorbankan satu orang untuk bertahan hidup. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu justice setting. Menurut pendapat justice setting mengatakan bahwa undang-undang pembunuhan dikatakan bahwa membunuh dengan sengaja itu tidak bisa dibandingkan dengan pembelaan diri. Karena seseorang yang hendak menyerang kita dan kemudian kita membunuh orang itu adalah untuk mempertahankan hidup kita. Itulah yang dimaksud dengan pembelaan diri, namun itu adalah tindakan disengaja yang disengaja. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari pendapat justice setting adalah yaitu keempat penjelajah tersebut harus dikena hukuman. Baik, yang ketiga adalah menurut pendapat Justice Can. Justice Can mengatakan bahwa ketika kita memberikan saran untuk memberikan pengampunan, itu adalah hal yang melanggar proses peradilan. Tetapi dalam kasus ini tidak bisa menjadi pengecualian, karena pembelaan diri dalam hal ini menurut Justice Can memuat ruang lingkup dalam pembelaan diri yang berlaku dalam kasus melawan ancaman keberadaan terhadap kehidupan. Kami mengizinkan pembelaan diri ketika kami mengetahui bahwa orang yang membela diri dengan yang membunuh mempunyai ancaman nyata terhadap hidupnya oleh orang yang menyerangnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Justice Can, yaitu keempat penjelajah tersebut harus dihukum mati karena tindakan tersebut bukanlah tindakan pembelaan diri melainkan pembunuhan. Baik, berikutnya dari Justice Handy. Justice Handy mengatakan bahwa terdakwa harus diampuni, jadi dia memutuskan bahwa orang-orang ini harus dibebaskan. Justice Handy berpikir, mengapa kita harus menentang apa yang diinginkan oleh orang-orang 90% masyarakat yang menginginkan para terdakwa ini dibebaskan, dan yang jelas diketahui bahwa ketua hakim tidak akan memaafkan mereka. Jadi Justice Handy ini menginginkan keempat orang terdakwa tersebut dibebaskan dari hukumannya, mengingat masyarakat pun menginginkan hal tersebut. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Justice Handy menginginkan keempat orang tersebut dibebaskan, mengingat masyarakat pun menginginkan hal tersebut, yaitu dengan cara membebaskan keempat penjelajah tersebut. Dari semua 5 hakim tersebut mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai situasi tersebut dan kemudian memberikan putusan yang terbagi rata, di mana satu hakim mengundurkan diri dari perkara tersebut, 2 hakim menguatkan putusan bersalah, dan 2 hakim membatalkan sesuai dengan jalannya proses peradilan. Alhasil hal tersebut menghasilkan seri pendapat. Jadi hasilnya hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada para penjelajah yang dituduh kasus tersebut. Jadi pembelajaran yang bisa saya ambil dari kasus tersebut adalah bahwasannya menghilangkan nyawa seseorang adalah dengan alasan apapun, dengan alasan apapun atau dengan alasan tertentu tidak bisa dijadikan pembenaran dalam menghindari hukuman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.